Saudara, di dalam Mazmur 42, Bani Korah itu sedang terbuang jauh. Jauh sekali, 120 km dari Yerusalem. Dan dalam tengah-tengah kesepiannya, di tengah-tengah stres, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah merasa depresi. Karena sendirian, gak punya teman. Lalu ada orang mencemooh, mana Allahmu? Dan di tengah-tengah tekanan begitu, dia berkata kepada jiwanya, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Seringkali kita tidak bicara kepada jiwa kita, tapi kita mengizinkan jiwa kita bicara dan mengatakan kamu gagal, kamu mempermalukan, kamu gak bisa, kamu takut. Tetapi saudara, hari ini firman berkata kepada jiwamu, mengapa engkau tertekan? Siapa yang mengendalikan jiwamu? Apakah Tuhan atau yang lain? Tapi hari ini lagu ini mengatakan kepada jiwamu bahwa kamu jangan malu, hai jiwaku. Kamu tahu bahwa kamu memiliki singa dari Yehuda di dalam dirimu. Berharaplah kepada Tuhan. Dan ketika Korah berkata bahwa dia berharap kepada Tuhan, dia berkatakan, aku akan memuji Tuhan, bersyukur lagi kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, it is your decision. Mau hidup terus tertekan dan mengalami baperan, masuk di dalam emosimu yang rusak dan negatif, yang toksik, atau engkau berkata, aku akan berharap lagi kepada Tuhan. Aku akan bersyukur lagi. Berikan pujian kepada Allah kita. Come on my soul, don't you get shy on me, lift up your soul. Mari katakan kepada jiwamu, come on my soul, berharaplah kepada Tuhan. Praise the Lord. Come on my soul, don't you get shy on me, lift up your soul. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on my soul, come on my soul, don't you get shy on me, lift up your soul. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise. Come on my soul. Come on my soul, don't you get shy on me, lift up your soul. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Katakan jemaat saja, come on my soul, don't you get shine on me, lift up your soul. You got a lion inside of your lungs. Get up and praise the Lord. Mari katakan ini kepada jiwamu. Come on, get up my soul. Get up my soul. Don't you get shine on me, lift up your soul. Let's go. You got a Come on, lion Lord. inside of your lungs. Get up and praise. Come on, come on, come on, my soul, come on. Come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your soul. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your soul. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord, all you people. Mari berikan pujian kepada Dia Allah kita. Allah yang dahsyat, Allah yang menang, Allah gunung batu kita, Allah pengharapan kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami tidak akan izinkan jiwa kami menipu kami. Kami tidak mau mengikuti kata hati kami karena Yeremia berkata bahwa hati manusia itu menipu. Kami mau percaya kepada firman-Mu. Kami datang kepada air yang hidup, yang menyegarkan,
Yesus, Engkaulah harapan jiwa kami. Hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, dan Engkau berbicara kepada kami dan memberikan kekuatan dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata amin. Berikan pujian kepada kita, haleluya. Wah, luar biasa. Seringkali kita mengizinkan jiwa kita yang bicara kepada kita, bukan kita bicara ke jiwa kita, saudara. Jiwa kita bilang kamu gagal, kamu miskin, kamu ditinggalkan orang, kamu nggak berguna. Tapi ketika kita mengatakan, mengapa kamu tertekan, mengapa kamu stres, mengapa kamu takut, lalu kemudian itu artinya siapa yang mengontrol kamu? Lalu ayat ini mengatakan, come on my soul, berharaplah kepada Tuhan. Berharap, amin saudara. Ya, karena apa? Karena kita memiliki singa Yehuda itu di dalam jiwa kita. Itu yang kemudian membuat orang ini walaupun depresi, jauh sendirian, dia bisa bersyukur. Dan 2 kali lagi ayat 6 dan 12 kalau saudara Bapak Ibu baca di dalam Mazmur 42, 2 kali ditekankan frase yang sama, itu kayak chorus gitu loh. Baik, hari ini kita menutup dengan judul pertanggungjawabkan kepercayaanmu. Account for your trust. Nah, firman Tuhan dari Lukas 16. Kita akan bacakan Lukas 16 ayat 10 sampai 13. Boleh kita baca bersama-sama? Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang, tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bayangkan bila saudara di kantor, saudara dapat promosi, lalu kemudian atasan saudara memberikan kartu kredit corporate, corporate credit card yang ada lambang perusahaan saudara. Dia bilang begini, Pak, selamat ya. Nah, Bapak boleh pakai kartu kredit ini. Dan dia bilang begini, pakailah dengan bijak. Saudara-saudara, pada waktu kita dipercayakan seperti itu, bagaimana sikap saudara? Wah, gua bisa habisin belanja seenaknya. Atau saudara makin merasa ini amanah yang besar, saya harus berhati-hati. Ini bukan uang saya. Dalam hal rohani sama enggak? Sama juga. Talenta, waktu, karunia-karunia rohani, atau mungkin pengurapan, pengaruh yang Tuhan berikan kepada saudara, itu harus saudara kelola, karena kita akan mendapatkan kesempatan memberi pertanggungjawaban. Dan Yesus menegaskan bagaimana caranya dimulai dari hal kecil, katakan hal kecil. Jadi hari ini tema sentral firman-Nya adalah kelolalah setiap kepercayaan yang dari Tuhan dengan setia. Karena kesetiaanmu dalam hal kecil menentukan kelayakanmu untuk tanggung jawab kekal. Dan pilihlah untuk melayani Allah dan bukan mamon. Menarik sekali, Lukas 16 ini merupakan aplikasi langsung dari perumpamaan Yesus tentang bendahara yang tidak jujur itu. Kadang-kadang kita berpikir, kok Tuhan memuji ya orang yang korupsi? Kan saudara tahu ya, itu salah satu perumpamaan yang paling sulit. Kok orang yang tidak jujur ini Tuhan tepuk tangan, bilang, wah kamu orang ini bijak. Kok bisa bijak sih? Saudara tahu ya, orang ini, oikos nomos ini, yaitu seorang pengelola. Kalau sekarang kira-kira seperti fund manager. Fund manager ya, kan Anda kalau fund manager Anda mendapatkan sejumlah uang, lalu saudara dipercayakan untuk menginvestasikan itu kemana gitu. Saudara mesti pelajarin saham-saham mana atau obligasi yang
bisa menguntungkan dari si pemberi modal. Tetapi yang terjadi, orang ini malah dikatakan tidak jujur. Kenapa tidak jujur? Karena dia mengambil apa yang bukan miliknya. Si pemilik modal itu tidak rugi sebenarnya. Tapi duitnya tidak berkembang. Nah, itu dianggap tidak jujur. Kalau misalnya dikasih 10 M, terus ya nggak untung sih Pak, cuman dia balik modal aja. Karena situasi begini-begini. Orang bilang, ya sudah enggak apa-apa, yang penting duit gua kembali. Tapi di mata perumpamaan ini nggak boleh. Sama dengan, ingat nggak perumpamaan talenta? 5, 2, 1. Yang satu itu sebenarnya hitungannya balik modal nggak? Iya dong, iya kan? Nggak ciong, tapi juga nggak cuan. Kan gitu ya? Enggak rugi, tapi juga enggak untung. Tapi saudara lihat, kenapa Tuhan marah? Dikatakan kamu adalah hamba yang jahat. Kenapa dibilang jahat? Karena dia tidak bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Karena talenta itu betul-betul uang besar itu Bapak Ibu. Itu kira-kira kalau sekarang mungkin hampir 10 M. Atau mungkin 16 M. Besar itu, satu talenta itu. Dan ini dikatakan kelolalah itu. Tetapi kepada yang 5 dan 2, enggak tiba-tiba yang 5 dapatkan promosi lebih besar, enggak juga. Dua-duanya mendapatkan pujian yang sama kan? Baiklah engkau hambaku yang baik dan setia. Jadi kemudian waktu Yesus mengajarkan ini, dia bilang ikatlah persahabatanmu dengan mamon yang tak jujur. Supaya nanti ketika mamon ini tidak mampu lagi, kamu mendapatkan hidup kekal. Apakah dengan berarti kita beli keselamatan? Bukan juga. Lalu ketika Yesus selesai mengajar ini, siapa yang marah? Perhatikan baik-baik. Yang marah itu orang Farisi. Ayat 14. Orang-orang Farisi hamba-hamba uang. Orang Farisi ini kan guru. Tapi mereka ternyata guru yang menjadi hamba uang. Mendengar semua itu, mereka mencemooh Yesus. Jadi yang marah bukan orang berdosa. Hari itu audiensnya ada 2. Kalau Bapak Ibu baca di pasal 15, ada 2 kelompok. Satu kelompok orang berdosa, satu kelompok orang Farisi. Ternyata orang Farisinya yang marah. Yesus bilang, kok lu yang marah? Harusnya kalau yang marah itu orang berdosa. Kenapa? Karena ternyata mereka adalah hamba-hamba uang. Mereka sebenarnya harusnya menjadi hamba Tuhan, tapi mereka menjadi hamba uang. Apa yang Yesus ajarkan? 3 hal, dan ini sangat penting. Saya belajar ini sejak saya baru bertobat. Jadi ini adalah kebenaran yang lebih dari 30 tahun saya pegang ini. Dan saya belajar ini, saya melakukan ini, dan saya mengajarkan ini kepada saudara. Karena ini sangat fundamental kepada kita kalau kita mau bertahan jauh. Pertama, Yesus mengajarkan setialah dalam hal kecil. Katakan setia dalam hal kecil. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil atau tidak setia, tidak benar juga dalam hal besar. Nah, Yesus mengambil istilahnya ini seperti dari ukuran kecil sampai besar. Ya, jadi dia bertahap. Ini namanya amori ad majus, istilah hermeneutiknya. Artinya gini, dari yang masalah kecil nanti lama-lama besar. Kalau kamu punya masalah di kecil, kamu nggak bisa juga di sini bertanggung jawab besar. Kamu nggak bisa dipercaya kelola kecil, kamu nggak bisa dipercayakan kelola besar. Gitu maksudnya. Dengan kata lain, Yesus mau mengajarkan begini, karakter seseorang terungkap bukan dalam hal besar, tetapi dalam hal kecil, di mana tidak ada yang lihat. Saudara mungkin pernah dengar istilah begini, kalau kamu mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Pernah dengar ya? Tapi kalau jabatan berarti besar dong. Tapi Yesus ngajar begini, enggak. Jangan kasih dia yang besar dulu. Kamu mau tahu karakter dia sebenarnya?
kasih dia yang kecil. Setia nggak dia? Kalau dia nggak setia, nggak bisa yang besar. Mau dia sumpah demi Tuhan, nggak bisa. Yesus mengatakan, karena kata setia di sini bukan cuma kompeten, tetapi bisa dipercaya secara moral, jujur, konsisten, bertanggung jawab. Kita sudah belajar tentang konsistensi. Dan orang itu adalah orang yang setia dikatakan. Bahkan akhirnya Tuhan akan menghakimi kita berdasarkan kesetiaan kita. Baiklah engkau hambaku yang baik dan setia. Jadi ujungnya nanti saudara harus bertanggung jawab. Dan ukurannya bukan berapa banyak uang yang saudara miliki. Berapa banyak jemaat yang saudara gembalakan. Enggak. Berapa setia kamu dengan panggilanmu. Lalu perkara kecil. Di dalam makna aslinya ini artinya uang receh. Kalau kamu nggak setia dalam uang receh, kamu nggak bisa setia dalam uang besar. Kalau kamu nggak setia dalam waktu luang, Martin Luther mengatakan begini, orang itu berhasil atau tidak bukan dihitung dari berapa banyak waktu yang dia pakai dalam kewajibannya. Jadi misalnya gini, kita kerja dari jam 9 sampai jam 5, lalu break 1 jam, betul nggak? Maka saudara hanya boleh istirahat 1 jam, kan begitu? Nggak boleh duduk-duduk, ngerokok-ngerokok di jam tengah-tengah gitu, nggak boleh. Atau minum kopi lalu kelamaan minum kopi lalu akhirnya nggak kerja, nggak bisa. Kamu cuma boleh 1 jam di waktu istirahatmu. Lalu nanti mungkin pulang kerja, lalu di rumah kerja segala macam. Nah, Martin Luther bilang gini, orang itu berhasil bukan dilihat dari berapa banyak dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang wajib, tetapi bagaimana dia memanfaatkan waktu luangnya. Di waktu luang apa yang kita bikin? Kita bisa tidur, kita bisa scroll FYP ini di TikTok kita bisa baca buku, kita bisa pergi ngobrol sama orang, kita bisa berdoa, kita bisa membangun tubuh kita jadi sehat. Itu keputusan kita. Jadi bukan karena, oh dia kerja 10 jam, aku juga kerja 10 jam, pasti aku, enggak, bukan itu. Apa yang Anda lakukan pada waktu Anda luang waktunya. Misalnya, oke, sama-sama naik bus, 2 jam Jakarta Bekasi. Ngapain? Tidur. Biasanya paling enak. Dengar musik. Kalau saya dulu Jakarta Depok, naik metro mini. Ya, kuliah saya kan di Depok, rumah di Jakarta, maksudnya di tempat kosnya di Jakarta. Saya pakai naik bus metro mini, itu baca buku. Nggak dengar musik, enggak, saya baca buku. Makanya saya biasa di pesawat apa semua saya bisa kerja. Kenapa? Karena dari kecil saya dari mulai naik Sudako di Medan sana itu ya yang kuning itu, udah pokoknya udah bisa biasa baca buku saya. Naik bus apa semua saya biasa baca buku. Enggak pusing saya. Kenapa? Karena itu adalah training saya, disiplin saya dalam mengisi waktu luang saya. Apa yang saudara lakukan di waktu luang saudara? Tidur, boleh, nggak salah juga. Kalau itu betul-betul bisa menolong saudara. Perkara kecil ini bukan cuma uang receh, bukan cuma waktu luang, tapi juga tugas-tugas yang kelihatannya nggak penting. Yang remeh gitu loh. Tolong dong antarin ini, tolong dong beliin ini, gitu kan. Sementara kalau perkara besar itu merujuk kepada tanggung jawab yang banyak. Jadi kata polis di situ artinya bukan polisi, tapi banyak. Ya, multiples. Jadi artinya gini, kalau kamu nggak bisa dipercaya dengan yang kecil, yang satu aja, nggak bisa dipertahankan banyak tanggung jawab. Saya melihat orang-orang yang hebat itu malah makin sibuk loh. Jadi lihat orang-orang yang berhasil, dia bisa kelola 10 perusahaan, 30 perusahaan. Kalau yang males, satu pun nggak beres. Saya pikir, oh nanti kalau kamu udah punya banyak perusahaan enak ya. Enggak, makin sibuk dia. Makin sibuk. Dan saya melihat orang-orang yang bekerja di korporasi besar, ketika dia melayani Tuhan, dia belajar bagaimana memanfaatkan waktunya itu. Tidak ada yang, kadang-kadang gak usah diawasin, dia bisa kerja sendiri. Dia bisa lakukan semua dengan baik. Work from anywhere, dari mana aja bisa kerja, termasuk dari sorga. Gitu ya. Kan dari mana aja saudara kerja. Dan saya melihat anak-anak ini sangat dedicated. Mereka mau di mana aja, mereka mau ngapain? Lagi kerja om. Kelihatannya main-main, tapi dia bertanggung jawab.
Nah saudara-saudara, hal-hal seperti ini, dia nggak harus duduk di kubikelnya gitu. Kadang-kadang di kubikel malah tidur. Tapi dia bisa bekerja tempat lain dan dia bisa berhasil. Tuhan mau kita belajar untuk setia dalam hal kecil. Doa 15 menit, mau nggak? Setia. Saudara perhatikan ya, saya belajar dari survei orang yang menang lotre. Lebih parah orang yang menang lotre daripada waktu dia nggak dapat lotre. Sampai ada istri bilang, mending lu ini undian ini gue buang kemarin tuh. Kenapa? Setelah dia dapat lotre, dia bisa kawin lagi, anaknya kena narkoba, dia kegulung dengan judi dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Saya ingat satu kali, ini nasihat yang saya dengar dari seorang pendeta kira-kira 20 tahun yang lalu. Dia bilang begini, Markus, kalau kamu nggak bisa setia bekerja keras mendapatkan 1 juta pertama dengan kerja keras, kamu nggak akan bisa dipercayakan 10 juta. Nggak bisa. Walaupun dia bisa dapat uang banyak, akan cepat habis. Kenapa? Dia nggak punya mental yang kuat untuk mengelola kekayaan itu. Dia dapat durian runtuh, mati dia sendiri, saudara. Prinsip kebenarannya apa? Karakter dibangun dalam hal kecil. Amin. Waktu orang nggak lihat kita, di situ karakter kita dibangun. Kalau ada yang ngeliatin saudara, ada mandor, baru saudara kerja, gak perlu karakter di situ. Saudara cuma takut aja. Kalau nanti ditegur kan saudara bisa dipecat, nggak dapat gaji. Tapi kalau nggak ada yang lihat, nah saudara mesti tahu Tuhan yang lihat. Amin. Jadi Allah tidak mengukur kesetiaan kita dari hasil spektakuler, tapi dari integritas kita sehari-hari yang tidak kelihatan. Charles Spurgeon mengatakan faithfulness in little things is a great things. Jadi mau tahu hal besar itu apa? Kesetiaan dalam perkara kecil. Setia aja dalam perkara kecil. Lakukan semuanya walaupun kadang-kadang rutin. Aduh koknya bosan banget sih Pak. Ya lakukan saja. Karena Allah sedang menguji kita, boleh nggak kita nanti dipercayakan kepada kekayaan yang sepenuhnya. Yang kedua, bukan cuma setia dalam perkara kecil, kelolalah milik Allah itu dengan jujur. Ayat 11 dan 12. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Ini ada kontras yang Yesus bikin. Apa kontrasnya? Coba kita belajar sedikit. Lihat Alkitab saudara. Apa kontrasnya? Satu, mamon yang lawannya apa? Harta yang sesungguhnya. Kalau kamu nggak sedang mamon tak jujur, bagaimana kamu mendapatkan harta yang sesungguhnya, kan begitu. Jadi ada kontras kan? Mamon yang tak jujur dengan harta yang sesungguhnya. Nah mamon itu adalah bahasa Aramik yang dipinjam dari bahasa bangsa lain yang artinya uang. Tapi uang yang menipu, uang yang nggak bisa diandalkan, uang yang sementara, itu arti mamon. Dan mamon ini salah satu dewa dari orang Asyur. Makanya saingan Tuhan cuma satu, uang. Itu saingan Tuhan, mamon. Sementara harta sesungguhnya apa? Hidup kekal. Itu yang Yesus ajarkan di dalam perumpamaan itu kan. Kalau nanti si mamon tak jujur ini nggak mampu lagi nolong kamu, kamu dapat hidup kekal. Jadi kontrasnya yang sementara dengan yang kekal. Gitu. Jadi berkat spiritual, berkat tanggung jawab kekal, kekayaan sorgawi yang sejati, yang kekal, itulah lawan dari si mamon ini. Mamon bukan momon, ingat ya. Mamon, oke? Momon lain lagi saudara. Hanya orang-orang berilmu tinggi yang tahu ini. Ya, nah makanya di ibu ini bilang apa itu momon. Nah, nanti tanya aja Ibu Mia. Yang kedua, harta orang lain versus harta kepunyaanmu sendiri. Mengelola milik orang lain. Misalnya, kamu dipercayakan waktu untuk
mengerjakan ini atau mengelola, menjaga sesuatu, ayo ya, jaga ya. Atau dipercayakan mobil kantor, jaga ya, rawat ya. Itu mengelola milik orang lain. Maka kamu nanti akan dapat milikmu sendiri. Dan waktu saya jadi staf gereja, saya bawa mobil box. Tiap minggu, mobil box ke gereja. Itu ngeloading kayak si Oka itu loh. Itu kerjaan saya. Bawa barang, terus bawa pulang ke kantor gereja, turunin lagi barangnya, dengan asyir yang lain. Terus aja begitu. Nah, sekali gambar saya bilang ini, Markus, percaya. Kalau kamu setia dengan mobil box ini, Tuhan akan kasih kamu mobil yang kamu bisa miliki sendiri. Kalau kamu mau setia dapat mobil sendiri, setia dulu dengan mobil kantor. Rawat itu mobil seperti milikmu sendiri. Bukan dipakai sembarangan, tetapi betul-betul kamu tahu ini kalau saya dikasih mobil kayak gini loh rasanya. Apa yang kita bisa belajar dari poin kedua ini? Uang adalah ujian loyalitas. Dari mana saudara tahu orang itu loyal apa enggak? Kasih dia uang. Uang adalah ujian loyalitas. Cara kita mengelola uang menunjukkan kepada siapa hati kita terikat. Kita terikat kepada benda-benda duniawi, maka uang kita lari ke sana terus. Kita terikat kepada judol, uang kita lari ke sana. Kita terikat kepada benda-benda materi yang lain, lari ke sana. Bagaimana engkau kelola uangmu? Itu adalah loyalitasmu. Makanya di Alkitab pembaktian kepada Mammon itu setara dengan pembaktian kepada Allah. Nggak boleh ada dua Tuhan. Amin. Dan sebelum kami menggembalakan, saya ingat sekali, ujian pertama kami adalah bagaimana mengelola uang rumah tangga kami dulu. Itu Ibu Vivi dapatkan kebenaran, neraca tidak seimbang adalah kekejian bagi Tuhan. Tahu neraca tidak seimbang? Antara kredit dengan debit. Banyak mana yang saudara lakukan? Dan butuh 8 bulan kami dari merah sampai bisa hitam. Artinya sampai bisa nggak ada utang. Tahu saudara? Saya bagaimana membantu istri saya untuk bisa mengelola uang karena dia lebih jago daripada saya. Dia bilang gini, semua pengeluaran kamu tolong dikasih tahu sama saya. Termasuk uang receh yang ada di dalam parkir mobil. Ya, saya laporkan. Untuk apa? Karena kalau yang itu saya nggak setia, nggak bisa. Waktu dia bilang ini, tanya sama staf, mana uang 50 perak? Kenapa ini? Kenapa kamu bisa milih ke sini daripada ke situ? Aduh Pak, bukan cuma 50 perak. Bukan masalah 50 perak. Ini bukan uang kita. Ini uang Tuhan. Nah Ibu Vivi biasa di bank kan selisih-selisih gitu dia cari, namanya cari kutu. Hari ini dia nggak nanya lagi di berapa duit di dalam parkir mobilmu. Dia udah percaya kepada saya. 30 tahun lamanya. Saya nggak punya uang. Dia nggak takut, dia yang karena bingung. Ada uang nggak di kamu? Saya bilang, kadang-kadang saya waktu dia bangun dari masih tidur saya bilang, pinjam dulu 100. saya bisa jalan nggak pakai uang, saya bisa jalan, berani gitu. Tapi dia tanya, dia lihat-lihat, kamu ada uang, kok nggak ada uang di dompetmu, kok nggak ada sih? Yang pusing dia bukan saya. Saya mau belajar, mau mengatakan sama saudara, uang adalah ujian loyalitas. Karena dia mengelola uang saya nggak perlu takut. Saya nggak pernah uang mau kemana dibawa, enggak. Amin. Ibu-ibu, amin. Bapak-bapak, amin, setuju? No. Ada yang bilang ini uang lanang Pak. Nah, tahu uang lanang? Dapat disimpan sama dia, nggak dilaporin sama ke istrinya. Dia pakai ini, siapa tahu jaga-jaga. Itu jaga-jaga itu akhirnya pintu kepada dosa. Karena saudara nggak terbuka. Dapat berapa tadi Pak? Nah, itu kan? Jadi redenominasi sebenarnya udah biasa dilakukan oleh para ibu-ibu. Betul kan? Ketemu uang di kantongnya waktu nyuci. Ibu-ibu laporin nggak? Ketemu 300.000 nih uang di kantongnya. Laporin, lapor dong, bilang begini, Pak, tadi ada uang di kantong Bapak gitu.
Ini loh Pak uangnya itu. Bukan 300.000 tapi 30.000 yang dikasih kepada suaminya. Itu namanya redenominasi saudara. Udah disunat sama istrinya saudara. Itu ibu-ibu jago yang begitu tuh. Udah dari dulu kita nggak usah takut dengan redenominasi saudara. Ibu-ibu udah jago itu. Ya, tapi saya percaya begini, mau saudara ya jadi yang kalau yang ketemu cuci ya, lihat-lihat ya, lapor yang benar lah. Oke, Pak, ini dapat segini nih uangnya kemarin gitu. Yang laki-laki juga belajar, jujur gitu loh. Dapat berapa tadi? Jangan bilang, tadi persembahannya 1 juta, padahal 1,5 juta. 500 untuk jaga-jaga, nggak boleh. Oke, lapor supaya Tuhan memberkati saudara, amin. Kita ini pengelola. R.C. Sproul berkata kita bukan pemilik. Sadari itu Bapak Ibu, kita bukan pemilik. Katakan saya bukan pemilik. Saya hanya pengelola. Nah kalau pengelola satu hari nanti ada audit kan? Siapa audit kita? Tuhan. Kamu bikin apa itu uang? Kamu bikin apa itu persembahan jemaat? Ditanya Bapak Ibu. Makanya saya lebih takut kalau udah dipercayakan uang. Tapi saya percaya kalau dipercayakan saya bisa mengelola dengan baik. Ingat ini, kita pengelola. Kalau pengelola jangan takut. Tuhan yang mempercayakan saudara, dia mempercayakan lebih banyak. Dan yang terakhir, jadi bukan cuma setia. Lalu kemudian juga saudara setia dengan milik orang lain. Maka engkau akan dapat milikmu sendiri sebagai pengelola. Dan terakhir, pilihlah tuan yang benar. Ayat 13 ini penting. Hamba tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Hamba, doulos, tidak bisa mengabdi kepada dua kurios, dua majikan, dua tuhan. Dia pasti akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Dia setia kepada satu dan mengindahkan yang lain. Lalu dia bilang apa? Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah atau kepada. Ini sebuah pengabdian yang hebat. Pengabdian artinya menjadi budak, memberi loyalitas total. Dan tuan situ siapa? Allah atau Mamon? Saudara mesti pilih. Dan dia bilang tidak dapat. Artinya apa tidak dapat? Mustahil. Mustahil kamu bisa nyembah Tuhan sambil nyembah Mamon. Mustahil. Gak ada logikanya itu. Itu maksud Yesus. Jadi logikanya Yesus adalah seorang budak hanya bisa punya satu tuan. Gak bisa. Dia pasti akan membenci yang satu. Lebih sayang sama yang lain. Martin Luther mengingatkan kepada kita, Mamon adalah ilah yang paling umum di bumi ini. Itu makanya saingan Allah cuma satu, Mamon. Uang kita itu adalah saingan Allah. Apa kebenaran yang Yesus mau ajarkan? Hati yang terbagi adalah hati yang tidak setia. Ulangi, hati yang terbagi adalah apa? Hati. Coba. Hati laki-laki terbagi kepada dua perempuan. Setia nggak dia kepada yang satu? Udah pasti enggak. Hatinya terbagi. Ketika hati saudara terbagi antara Allah dengan uang, saudara pasti sudah tidak setia. Nggak peduli berapa hebat saudara teriak-teriak berdoa. Karena loyalitas eksklusif dari Yesus adalah pilih. Uang itu sebagai alat atau sebagai Tuhan. Kita bukan bilang anti uang ya. Uang adalah hamba yang baik, tapi Tuhan yang jahat. Jadi pakailah uang itu untuk menjadi alat. Alat memberkati orang, alat menolong orang keluar dari masalahnya, dari sakit penyakit, dari segala macam. Pakai itu. Saya belajar dari John Wesley. John Wesley itu orang yang waktu gajinya 20 shilling, hidupnya kurang dari 20 shilling. Ketika dia diberkati, gaya hidupnya nggak naik Bapak Ibu. Segitu aja. Lalu ada besarnya dong spreadnya kan? Kemana? Nah dia mulai kasih ke orang lain. Hidupnya tetap biasa. Yang menjadi masalah dengan kita, ketika gaji naik, gaya hidup kita berubah. Kan begitu kan? Ada cukupnya nggak? Nggak ada cukupnya. Karena ketika gaji naik, sekarang gue bisa beli ini, sekarang gue bisa gini. Aduh, coba Bapak Ibu, bikin kopi di rumah tok, nggak usah pakai kopi yang macam-macam. Yang segala macam kekinian itu. Pasti bisa nabung. Amin?
Berapa itu coba sekali minum? Tahu kan? Saya kopinya kopi yang abang-abang. Maksudnya yang hitam, nggak ada gula, nggak ada kekinian. Buat saya nggak ada itu. Minum kopi jangan kayak gitu. 50.000, padahal 50.000 coba bisa naik TJ berapa kali? Sebulan, haleluya. 2 kali kopi, sebulan. Belajar untuk menjaga gaya hidup saudara. Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kapan Allah paling dimuliakan? John Piper mengatakan Allah paling dimuliakan ketika kita menemukan kepuasan kita yang tertinggi hanya di dalam Tuhan, bukan di dalam uang. Uangmu boleh banyak, kamu tetap tidak akan puas. Dan saya tutup dengan 3 kebenaran ini. Karakter diuji dalam hal kecil. Sebagai recapnya ya. Semua yang kita miliki adalah kepunyaan Allah. Jangan jamah. Saudara mau dapatkan dosa akan? Mau? Jamah apa yang jadi milik Tuhan. Tapi kuduskanlah apa yang menjadi milik Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati saudara. Kita harus memilih antara Allah dengan mamon. Saudara, ada satu kisah yang buat saya ini sangat besar dan hebat dan mendorong saya senantiasa. Namanya Jim Elliot. Jim Elliot ini misionaris muda di Ekuador. Dia tuh sampai itu suku Amazon, itu suku kanibal, makan orang. Jadi nggak pernah bisa ketemu makhluk luar selain daripada suku mereka. Jadi caranya itu apa? Dia naik pesawat, muter, terus nanti mulai nggak berapa lama, udah mulai akrab, dilempar beras, gitu-gitu. Dilempar, terus mereka terima masuk ke hutan. Dia pikir, ini udah aman nih. Turunlah mereka. Pada waktu turun, dipenggal saudara. Mati dia. Mati syahid. Dan akhirnya kesetiaan Tuhan ini membuat mereka bisa memenangkan suku itu sampai sekarang jadi suku Kristen. Satu hari dia tulis ini saudara. Tidak ada yang bodoh dalam memberikan apa yang hilang, yang bisa hilang. Untuk mendapatkan apa yang bertahan selama-lamanya. Jadi jangan bilang, ngapain sih lu ngorbanin karir lu untuk ini? Bodoh lu. Itu artinya. Tapi dia bilang, gak ada yang bodoh. Kalau kamu mau mengorbankan yang sementara demi yang kekal. Jadi pesan terakhir saya adalah mengorbankan hal yang sementara untuk hal yang kekal merupakan keputusan bijak. Siapa yang mau jadi bijak di sini? Itu bukan keputusan gila. Keputusan bijak. Ayo kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Dalam hal kecil, waktu, uang yang receh-receh, kami menikmati keputusan untuk belajar setia dalam milik orang lain dan dipercayakan milik pribadi. Bapak, kami mengucap syukur pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami dipanggil untuk menjadi para pengelola, penata layan, steward. Tuhan, kami mau bertobat atas kelalaian kami, atas sikap kami yang tidak peduli dengan hal kecil. Hal yang kami pikir recehan, kami pikir gak ada yang lihat, gak ada yang tahu. Tapi kami sadar hari ini, justru Engkau melihat yang kecil itu sebagai bentuk kesetiaan yang besar. Ampunilah kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus yang setia dengan apa yang diperintahkan Bapa selama di muka bumi ini. Sehingga kami bisa diselamatkan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Engkau telah setia sebagai hamba yang hanya loyal kepada kehendak Bapa. Terima kasih Engkau menolak tawaran iblis untuk mendapatkan semua kekayaan, kehebatan dunia ini, dan mati di kayu salib buat kami. Kami berdoa pada saat ini, Tuhan tolonglah kami untuk setia mengelola uang kami, mengelola uang yang dipercayakan klien-klien kami kepada kami, investor-investor kami, tolonglah kami Tuhan.
supaya nanti kelak Engkau percayakan apa yang menjadi milik kepunyaan kami. Kami bersyukur untuk bisa punya kesempatan menjadi hamba yang setia dan dipercaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.